Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera, salam damai, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia, khususnya umat muslim yang berada dan yang mendengarkan tentang video kami di seluruh Nusantara. Bertemu kembali dengan kami Mbah Sis di channel Cahaya Hati, channel yang mengungkap, menjelaskan tentang perjalanan ajaran agama, ajaran berketuhanan, ajaran rohani, ajaran kehidupan, perjalanan kehidupan rohani dari Sang Maha Rohani, perjalanan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saudara-saudaraku, pemirsa di seluruh Nusantara, kami coba akan mengungkap, menjelaskan tentang surat Al-Mu'minun ayat 44, 45, dan 49 dan 50. Hal ini berkenaan dengan adanya utusan di setiap zamannya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, untuk menyampaikan risalah ajaran agama samawi, ajaran yang datang dari sisinya, yaitu ajaran yang mengungkap, menjelaskan tentang ketuhanan dan juga tentang ruhaniah yang ada di dalam diri manusia. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, khususnya saudara-saudara kami di seluruh Nusantara, di ajaran agama Islam, kita ketahui bersama bahwa telah disampaikan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, yang menyampaikan risalah ajaran agama samawi, yang membawa risalah ajaran agama samawi, ajaran berketuhanan, ajaran rohani, untuk terhubung kepada Sang Maha Rohani, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudaraku, khususnya umat muslim, di dalam kitab suci Al-Quran, ya, ini kami bacakan ayat 44 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatan rasuluha kadzabuhu fa'atba'na ba'dahu waja'alnahu ahaditha fayu'dal qaumil la yu'minun, yang artinya sebagai berikut. Kemudian kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu kaum, mereka mendustakannya, maka kami silih berganti, sebagian mereka dengan sebagian yang lain di dalam kebinasaannya, dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia, maka binasalah bagi kaum yang tidak mau beriman. Nah, dari ayat tersebut
Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan suatu informasi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ada utusan di setiap zamannya, namun diingkari oleh kaumnya bila mana ada utusan yang diberi amanah oleh Allah, yang ditunjuk, dikehendaki, dipilih oleh Allah, dijadikan utusan di dunia di setiap zamannya, selalu diingkari dan tidak dijadikan sebagai wasilah atau pemimpin di setiap zamannya. Nah, inilah kekeliruan daripada para umat-umat. Padahal kita ketahui bersama, saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Untuk dapat diketahui, Dia mengutus utusannya yang disebut utusan, dan utusannya mewujud di dunia, utusan yang menzahir ke dunia dari sebuah unsur rahasia kebesaran persifatannya, yang mana utusan yang pertama adalah Nabiullah Adam, seorang manusia pertama yang disebut utusannya. Itulah pemimpin manusia sedunia di zaman itu. Dan setelah itu Nabiullah Adam alaihissalam berlindung atau wafat, maka selanjutnya diwariskan, diutus kembali nabi-nabi berikutnya. Nah, seperti itu. Nah, dari keterangan kitab suci Al-Quran, di setiap zamannya selalu disampaikan ada utusan di setiap zamannya. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan informasi melalui kitab-kitab pada setiap utusannya di setiap zamannya. Bagi umat yang mengikuti utusannya di setiap zamannya, dialah orang yang beriman, dialah orang yang selamat dunia dan akhirat. Dialah yang menjadi kekasihnya, dialah yang bisa kembali kepada Tuhannya, karena dia umat-umat di setiap zamannya yang mengikuti utusannya, dia akan terbimbing dan terpimpin oleh utusan Tuhan di dunia. Seperti itu. Kemudian ya, ada lagi ayat yang menjelaskan tentang utusan, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma arsalna Musa wa akhahu Haruna bi ayatina wa sultanin mubin. Nah, artinya kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata. Itu selanjutnya diinformasikan pula, disampaikan pula ya, melalui kitab suci Al-Quran ya, oleh Nabiullah Muhammad. Jadi sebelumnya ada utusan di zamannya, sebelum zaman Nabi Muhammad, diceritakan di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, namun di zaman itu, di zaman Nabi Musa ya, ada umat yang membangkang, ada umat yang menerima. Nah, umat yang menerima ya, itulah umat yang beriman, umat yang selamat karena bersama utusannya. Siapa yang tidak selamat? Nah, di zaman Nabi Musa itu ada tokoh yang besar, yaitu di ayat 46 itu. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, illa fir'auna wa mala bihi fastakbaru wa kanu qauman alin. Nah,
kepada Firaun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka angkuh dan mereka memang kaum yang sombong. Nah, inilah saudara-saudaraku, di setiap zamannya memang seperti itu. Ya, ada utusannya yang diutus, ada yang membangkangnya. Yang membangkang di zaman Nabi Musa termasuk Fir'aun, yang merasa sombong, yang merasa hebat, yang maha segalanya menurut dia, Fir'aun. Nah, itulah tanda-tanda daripada umat di setiap zamannya. Ada yang mengikuti utusannya, ada yang tidak. Nah, inilah keadaan kehidupan di dunia. Ya. Namun bahwa di setiap zamannya itulah kehidupan. Bila utusannya diutus di dunia, pasti ada yang membangkangnya atau yang memusuhinya, dan ada juga yang mengikutinya. Seperti itu. Dan ada lagi surat yang menjelaskan tentang diutusnya Rasul, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alna Maryama wa ummahu ayataw wa awainahuma ila rabbwat daltiq selalu ila rabwatin dzati qararib wa ma'in. Ya, mohon maaf tidak pakai kacamata ini. Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami, dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rindang dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir. Nah, di zaman Nabi Isa pun ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya, yaitu Nabiullah Isa alaihissalam. Namun di zaman itu banyak manusia yang mengingkarinya. Seperti itu. Di zaman Nabi Musa kitabnya Taurat, ada kitabnya ya, membawa tuntunan, membawa panduan ya, ayat-ayat kalam Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian di zaman Nabi Isa pun ada kitabnya, yaitu kitab Injil ya, di setiap zamannya. Namun pada saat itu di zaman Nabi Isa ada umat yang membangkang dan ada umat yang mengikuti Nabiullah Isa alaihissalam. Nah, itulah keadaan daripada utusan di setiap zamannya. Ada yang umat mengikuti dan ada juga yang membangkang. Bagi yang mengikuti maka selamatlah dia dari dunia sampai akhirat. Artinya dia selamat karena mengikuti utusannya. Sebab itu merupakan sistem ya, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di alam yang maha gaib, alam maha akhirat yang tak terjangkau oleh akal logika manusia. Itu dia membuat sistem utusan atau kerasulan ya, utusannya mewujud ke dunia, dan di setiap zamannya ada, dari mulai zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Seperti itu zaman para nabi ya. Setelah Nabi Muhammad, sebutan nabi tidak ada, khatamul anbiya ya, seperti itu. Jadi selanjutnya adalah al ulama warasatul anbiya. Ini sudah dijelaskan di dalam kitab suci Al-Qur'an. Jadi bagi umat Islam yang memakai panduan, pedoman, ajaran agama Islam,
Al-Quran sebagai pedoman, jangan hanya dibaca saja. Jangan hanya dibaca saja, tidak ada artinya. Mohon maaf. Ya, bahasa Arabnya dibaca saja, menghayal. Sampai kita mati, tidak ada manfaat daripada bacaan bahasa Arab. Lebih baik memahami artinya. Kemudian setelah memahami artinya, ya, kemudian dicari hakikatnya hingga sampai pada tujuan makna yang dituju daripada arti daripada bahasa Arabnya. Dibaca bahasa Arabnya boleh sebagai pembelajaran awal, karena kitab suci Al-Quran bahasanya Arab. Lalu selanjutnya harus pahami artinya. Kemudian artinya itu merujuk menjadi petunjuk, penjelas dan pembeda kemana, sehingga kita tahu maksud daripada Al-Quran tersebut, kitab suci tersebut. Ya, sebab di kitab suci Al-Quran itu ada dua dimensi. Ya, dua dimensi. Yang tersurat itu yang nyata, ya, mushaf. Ada yang tersirat itu kalam kodim, ya, mustasabihat, artinya harus terbaca dengan unsurnya dia. Sebab Al-Quran yang kodim, Al-Quran yang rahasia, Al-Quran yang tersirat itu datangnya dari Sang Maha Rohani, Maha Nur. Maka dibacanya harus pakai nur pula, rohani pula, unsur Al-Quran yang kodim. Kalau yang mushaf memakai panca indera, ya, artinya bisa dilihat, dibaca seperti itu. Kalau Al-Quran yang kodim itu dengan unsur dia juga harus dengan yang suci pula, la yamassuruhu illal mutahharun, ya, harus dengan yang suci seperti itu. Tidak bisa tidak dibaca dengan yang tidak suci seperti itu. Unsurnya unsur dia karena dari datang dia pula kalamnya seperti itu. Maka saudara-saudaraku, untuk umat manusia di zaman ini, karena penjelasan dari kitab suci Al-Quran itu setiap zamannya ada utusan, maka